hasil pengumuman Lomba Karya Moderasi Beragama kategori guru dan staf TU di SMA Negeri 2 Negeri Besar Waikanan, Lampung. Juara 3, selamat kepada Nurul Islamiah SPD, guru fisika. Inilah videonya. Moderasi merupakan cara pandang kita dalam menyikapi berbagai perbedaan. Menjadi seorang yang moderat harus mampu mengedepankan sikap toleran dan juga berimbang. Indonesia memang terlahir dari banyaknya suku dan kebudayaan, dan moderasi menjadi jalan tengah di antara keberagaman. Tak perlu risau dengan banyaknya agama dan keyakinan. Apapun itu tidak pernah mengajarkan keburukan. Dirgahayu Indonesiaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya Nurul Islamiah sebagai pendidik di SMA Negeri 2 Negeri Besar. Mari tepiskan rasa keegoisan, kita bangun Indonesia dengan kearifan dan rasa toleran. Juara kedua, selamat kepada Sri Dewi Astuti SPD, guru prakarya. Inilah videonya. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak suku bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sama halnya dengan desaku tercinta. Ya, desa Sri Basuki, di mana kami dibesarkan dalam keberagaman, di mana ada banyak sekali perbedaan, baik itu suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama. Kami terbiasa tinggal di lingkungan dengan mayoritas suku pendatang, padahal kami adalah pribumi. Membuat kami harus tunduk dengan kemajemukan, di mana harus ada kata toleransi. Hidup dan tumbuh bersama dengan mereka yang jelas berbeda. Karena untuk bersama, kita tidak harus selalu sama. Justru berbeda itu membuat kita menjadi lebih kuat. Ibarat sebuah bangunan, ia tak akan bisa berdiri sendiri. Indonesiaku, tak lama lagi genap 76 tahun usiamu. Namun pandemi ini belum juga berlalu. Hal ini merubah banyak wajah Indonesiaku. Lihat saja, saat sholat jamaah di masjid yang harusnya merapatkan saf, kita justru harus jaga jarak. Tapi tak apa, asal kita tetap bisa beribadah. Saat lebaran tiba, sudah tidak ada lagi saling mengunjungi dan bersalam-salaman. Padahal itu budaya kita. Lagi-lagi kita harus kompromi dengan keadaan. Belum lagi saat tidak bersekolah, anak-anak mulai kehilangan rasa hormat terhadap guru. Itu karena kita tidak pernah saling bertemu. Saat saudara kita sakit, justru kita harus menjauh. Tidak boleh mendekat untuk memberinya semangat. Dan ketika orang yang kita sayang meninggal dunia, kita justru tidak bisa mendekat, alih-alih karena penyakit. Lagi-lagi kita dipaksa untuk tunduk dengan keadaan, dipaksa untuk kompromi dengan peraturan. Dunia memang sudah banyak berubah. Mari kenali jati diri kita, kuatkan diri dengan bekal ilmu dan agama. Jadilah pribadi yang toleran, yang menerima perbedaan. Jangan mudah terhasut oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu. Inilah juara pertama. Selamat kepada Mufid SPD, guru geografi. Inilah videonya.
76 tahun yang lalu, Indonesia merdeka. Ya, merdeka dengan menyatunya keberagaman. Negara besar yang memiliki ribuan pulau yang terdiri dari banyak suku, adat istiadat, bahkan agama. Indonesia membebaskan bangsanya beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini sangat jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Maka dari itu, agama di Indonesia tidak hanya satu. Ada Islam yang cinta kedamaian, Kristen yang penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, dan Buddha sumber kebajikan. Semua memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan. Bicara lintas agama, tentu tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Tidak ada yang mengajarkan kesesatan. Pasti semua mengajarkan kepada kebenaran. Tetapi jangan karena merasa agamamu paling benar, lalu menganggap agama lain tidak benar, sehingga mengakibatkan ekstremisme dan intoleran antar umat beragama, bahkan sesama agama yang berbeda keyakinan. Saat ini banyak sekali berita-berita yang justru bisa memecah belahkan persatuan bangsa, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, hingga menyebut ahli neraka bagi orang yang berbeda keyakinan dan berbeda tradisi dalam beragama. Apalagi di era digitalisasi seperti ini, bijaklah dalam berteknologi, saring sebelum sharing. Coba sejenak berpikir, jika kamu merasa agamamu paling benar dan mengatakan agama lain tidak benar. Bayangkan jika kamu berada di posisi mereka yang beragama lain, tentu akan menimbulkan perpecahan. Disinilah perlu adanya sikap moderat untuk mewujudkan toleransi dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi sikap dan cara pandang kita untuk berada di tengah-tengah serta tidak ekstrim dalam beragama. Beragama bukan menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keragaman dengan penuh kearifan. Lantas, bagaimana agar kita mampu bersikap moderat? Jadikan agama sebagai dasar hidup bermasyarakat. Kenali diri dan jadilah diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain yang sejatinya bukan diri kita. Junjung etika sosial dalam bermasyarakat serta pahami hakikat makhluk sosial. Dan jangan pernah melewati batasan-batasan dalam beragama. Dengan begitu, kita dapat hidup berdampingan tanpa harus bersinggungan. Jangan mau dipecah belahkan karena perbedaan. Mari kita bersatu dalam bingkai NKRI. Bagi Indonesia, NKRI tidak bisa dikompromi. NKRI adalah harga mati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.